Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 463. Begitu Guan Qianjun mendekati kerumunan orang di depan, sesuatu yang menarik terjadi. Orang-orang itu menyerah satu demi satu. Jalannya masih cukup besar untuk dilalui mobil kecil. Pada pandangan pertama, sepertinya semua orang tahu bahwa Guan Qianjun adalah orang yang hebat. Ketika peluang besar tiba, Anda harus segera memberi jalan untuknya. Tetapi, semua orang membelakangi Guan Qianjun, dan tidak ada mata di belakang kepala mereka. Terlebih lagi, ketika mereka menyingkir, mereka tersandung, dan beberapa hampir jatuh. Apa yang terjadi? Kenapa aku buru-buru ke samping? Siapa yang baru saja mendorongku? Kenapa kamu begitu tidak kompeten? Kau menatapku seperti orang gila. Bukan aku yang mendorongmu. Aku juga yang didorong, oke. Akulah korbannya. Brengsek. Kenapa kamu memelototiku lagi? Aku tidak mendorong. Di tengah gelombang raungan pelan, Guan Qianjun masuk dengan tenang. Li Kuanyang mengikuti dari belakang. Di depannya terdapat meja panjang berbahan kayu rosewood yang tebal, pinggirannya yang tidak beraturan dan pola yang sederhana membuktikan bahwa meja panjang ini memiliki nilai yang luar biasa. Duduk di kursi Grandmaster di sebelahnya adalah seorang pria berusia sekitar 60 tahun, dengan penampilan anggun. Dia memancarkan aura kekuatan, yang menunjukkan bahwa dia memiliki asal-usul yang luar biasa, dan dia adalah pejabat tinggi dari ibu kota provinsi. Di belakangnya berdiri sekelompok orang yang penuh hormat. Di belakang meja panjang, seorang pria jangkung dan kurus berusia 50-an dan 60-an yang mengenakan gaun Mandarin perlahan-lahan menggosokkan tinta di depan selembar kertas beras yang luas. Dia menutup matanya sedikit, seolah dia akan tertidur, tapi cahaya tajam menyinari celah di matanya. Orang ini luar biasa. Di belakang pejabat senior itu, seorang pria gemuk berusia 50-an berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, Seng Sang. Perwira senior itu segera menatapnya, menunjukkan ketidakpuasan. Pria itu dengan cepat mengubah kata-katanya, Tuan Zhang, Tuan Zha sangat teliti dalam hal ini. Ketika orang biasa datang, dia akan meminta orang lain untuk membantunya menggiling tinta, bahkan jika dia berada di level saya, itu tetap sama. Hanya Anda yang dapat menikmati perlakuan seperti ini. Saya mendengar kaligrafi dan lukisan terbaik Guru Zha tidak dapat dipisahkan dari tinta yang dia giling sendiri. Tinta yang dia giling tebal dan rata. Itulah dasar dari kaligrafi dan lukisan yang sangat bagus. Ada semburan desahan dari sekeliling, mengatakan bahwa Zhang memang seorang pria dengan latar belakang yang luar biasa, sehingga Guru Zha dapat memoles tinta dengan tangannya sendiri dan menulis kaligrafi dan lukisan terbaik. Tuan Zhang jelas suka dipanggil seperti itu dan suka dipanggil seperti itu. Dia menepuk kakinya dengan lembut dan tersenyum tipis. Tuan Zha adalah orang yang terkenal secara nasional. Saya sungguh tersanjung. Itu tidak benar. Pria berbadan buncit, yang juga seorang bos lokal, berkata dengan penuh semangat, Guru Zha adalah talenta paling menonjol di Kabupaten Zhongling kami, harta karun yang hidup. Saya tidak berani berbicara tentang seluruh negeri, tetapi melihat seluruh provinsi, tidak ada yang bisa menandingi dia dalam lukisan kaligrafi atau pemandangan. Master Zha, Zha Liangyong, tentu saja mendengar ini, tetapi dia fokus memoles tintanya. Sepertinya di dunia ini, hanya ada sekotak tinta tebal di bawah tangannya. Ia tidak bermaksud pamer, tinta yang ia hasilkan sangat bersifat spiritual baik untuk menulis maupun melukis. Tetapi, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, matanya berbinar penuh energi. Tampilan ini hampir berubah menjadi anak panah tajam, menusuk orang sampai mati. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Master Zha juga merupakan orang yang kuat di dunia seni bela diri. Kekuatannya mungkin melebihi level orang kuat biasa. Orang yang menoleh adalah Guan Qianjun yang baru saja melewati kerumunan. Penampilan seperti ini cukup membuat sebagian besar ahli merasa organ dalam mereka rusak, tetapi Guan Qianjun tenang, dan bahkan menunjukkan giginya geli pada Zha Liangyong. Dan di belakang, Li Kuanyang memelototinya dan hendak menerkamnya untuk menyelesaikan masalah dengannya dan menanyakan keberadaan kedua bersaudara itu. Dia dihentikan oleh Guan Qianjun. Faktanya, pada awalnya, Zha Liangyong sedang melihat Li Kuanyang. Sebagai pengirim misi organisasi pembunuh, dia secara alami melihat sekilas siapa Li Kuanyang dan terkejut. Lebih dari 20 pembunuh, bukankah itu cukup untuk membunuhnya? Masuk akal bahwa meskipun Li Kuanyang ini juga orang kuat, lebih dari 20 tuan sudah cukup untuk membunuhnya. Sekarang, tapi itu muncul di sini. Jadi, pembunuhnya tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi mereka tidak hanya menghancurkan seluruh tim, tetapi mereka juga menemukan pengkhianat dan mengkhianatinya. Segera,
Zhao Liangyong berhenti memandang Li Kuanyang. Dia memandang Guan Qianjun. Bahkan, dia juga melihat lebih dalam. Tiba-tiba, ada kejutan di hatiku. Saat ini, Guan Qianjun tidak menyembunyikan auranya. Setiap orang mempunyai auranya masing-masing, dan setiap orang secara kasar dapat merasakan siapa orang tersebut dari aura orang tersebut, namun orang awam tidak akan dapat mendeteksi dan mempelajarinya terlalu dalam. Zhao Liang tidak pernah sama. Sebagai pengirim organisasi pembunuh, dia dapat dengan mudah merasakan kedalaman seseorang. Terlebih lagi, Guan Qianjun dengan sengaja melepaskan niat membunuhnya. Darahnya, pembunuhannya. Mata Zhao Liangyong malah perih. Dia samar-samar merasa seolah-olah dia melihat medan perang yang besar, dengan adegan pertempuran dan pertumpahan darah di mana-mana. Mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Berdarah. Tapi orang di depannya telah berdiri di sana dengan penuh keagungan. Seolah ingin menyatakan, siapapun yang menyinggung perasaanku akan mati. Sebuah cibiran. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berseru. Tuan Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Zhao Liangyong sedang menggiling tinta dengan baik, tetapi tiba-tiba dia kehilangan tangannya, lalu di tangannya tergelincir, dan sepotong tinta tiba-tiba berceceran. Cukup ditaburkan di atas kertas nasi. Semua orang memandangnya dengan heran. Secara logika, Guru Zhao seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Tuan Zhang terbatuk sedikit dan berkata, Tuan Zhao sepertinya sedikit linglung. Saya ingin tahu apakah ini akan mempengaruhi kinerja Anda hari ini. Jika ya, maka, haruskah aku kembali besok? Artinya jelas, ia berharap Zhao Liangyong dapat menulis kata-kata terbaik dan menggambar gambar terbaik tanpa pengaruh emosi atau keadaannya. Zhao Liangyong tersenyum tipis, tidak ada. Mungkinkah terlihat seperti itu? Zhang mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya menunjuk ke tinta yang berantakan di kertas nasi. Zhao Liangyong berkata, itu disengaja, Tuan Zhang. Bukankah orang tua itu ingin melihat puisi saya dibuat dari tinta? Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tertawa. Seseorang berkata, ternyata Guru Zhao memiliki tujuan ini. Saya terkejut. Saya benar-benar mengira Guru Zhao telah melewatkannya. Beberapa orang juga berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin Tuan Zhao ada di belakang. Langit akan runtuh, tetapi Tuan Zhao tidak akan pernah ketinggalan. Semua orang tertawa, dan Tuan Zhang juga menghela nafas lega dan menepuk pahanya, ngomong-ngomong, ini tentang persiapan mengubah tinta menjadi puisi dan memamerkan keahlian unik Guru Zhao, hahaha. Aku hampir lupa, tapi Tuan Zhao juga sangat menakutkan. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat kaligrafi unik Master Zhao. Saya yakin tidak ada yang bisa menandinginya. Semua orang setuju, ya, tidak ada yang bisa menandinginya. Tiba-tiba. Tapi sebuah suara muncul tiba-tiba, tidak ada yang bisa membandingkannya. Tidak, menurutku. Aku bisa membandingkannya. Tiba-tiba, semua orang menoleh karena terkejut. Bab 464. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengucapkan kata-kata kasar seperti itu ketika seorang pejabat senior dari provinsi memuji Guru Zhao? Setelah semua orang menoleh, mereka segera berteriak marah. Nak, dari mana asalmu, kamu berani mengatakan omong kosong seperti itu? Benar-benar tidak masuk akal. Percaya atau tidak, salah satu dari kami akan memukulmu dengan keras hingga kamu harus tinggal di rumah sakit jiwa seumur hidup. Haha, kamu terlalu meremehkan semua orang. Satu pukulan per orang akan membuatnya tinggal di desa peri manapun. Kamu sangat berani. Ini memfitnah Guru Zhao. Ini bukan cara memanfaatkan titik panas. Keluar dari sini. Seorang anak laki-laki berusia 20-an yang berani mengatakan omong kosong seperti itu berarti mencari kematian atau dipukuli. Semua orang berteriak dan bersiap untuk melumpuhkan pembohong itu. Orang yang berbicara adalah Guan Qianjun. Tanpa melihat kerumunan orang di sekitarnya, dia menatap tajam ke arah Zhao Liangyong, yang ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar, dan tersenyum tipis, saya mendengar bahwa Guru Zhao sangat kuat, jadi saya di sini untuk belajar darinya. Petik 2. Ada sesuatu dalam kata-katanya, dan Zhao Liangyong secara alami dapat mendengarnya. Dia tiba-tiba tersenyum dan tiba-tiba kembali normal. Dia menghentikan kerumunan yang semakin berisik di sekitarnya dan berkata dengan tenang, semuanya, tolong berhenti berdebat. Karena adik laki-laki ini berani mengatakan ini, dia secara alami memiliki banyak masalah. Apa yang disebut ambisi tidak berarti bahwa kamu masih muda. Jadi, adik kecil ini ingin bersaing denganku. Dia menatap Guan Qianjun, matanya tajam namun anggun. Sama sekali tidak seperti bos besar dari organisasi pembunuh.
Guan Qianjun tersenyum dan mengangguk, iya. Saya ingin mengadakan kompetisi sastra dengan Guru Za. Saya bisa berkompetisi dalam kaligrafi dan melukis. Saya bisa berkompetisi dalam kaligrafi dan melukis. Jika ada dua kompetisi, saya jamin saya akan memenangkan keduanya. Pertandingan apapun yang aku kalah, aku kalah. Jika saya kalah, Tuan Za dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Jika saya menang. Kalau begitu, Tuan Za, tolong bantu saya menemukan dua orang. Artinya jelas. Za Liangyong mengerutkan kening, dan matanya bersinar terang, sangat tajam. Dan orang-orang di sekitar mulai berteriak lagi. Apakah kamu orang gila atau bodoh, datang ke sini untuk mencari seseorang? Mengapa kamu tidak pergi ke stasiun TV? Itu menarik. Apakah menurut Anda Master Za adalah seorang detektif swasta, atau yang lainnya? Saya benar-benar ingin mengusirnya, dia terus menghalangi Tuan Za. Saraf. Semua orang berteriak, bahkan Zhang tidak bisa duduk diam, wajahnya cemberut, dan dia mengedipkan mata pada beberapa orang di sekitarnya, dan orang-orang ini segera mengerti. Mereka memelototi Guan Qianjun dan melangkah mendekat. Jelas sekali bahwa kita perlu mengambil tindakan dan mengusir orang gila ini. Pada saat ini, tunggu. Inilah yang diteriakkan Za Liangyong. Dia menatap Guan Qianjun dan tiba-tiba tersenyum seperti rubah tua. Dia berkata perlahan, oke. Karena adik kecil ini sangat suka bermain, aku akan menemaninya sampai akhir. Lagi pula, kamu adalah orang pertama yang datang ke Akademi Seniku untuk mengatakan hal seperti itu. Orang biasa tidak akan pernah melakukan ini. Kecuali mereka bodoh, dan kamu jelas tidak bodoh. Jika aku kalah, aku berjanji akan membantumu menemukan seseorang, tapi jika kamu kalah. Senyuman rubah tua di wajahnya menjadi semakin tebal, kalau begitu, aku ingin kamu memotong tangan kananmu, bagaimana dengan itu? Ekspresi Li Kuanyang tiba-tiba berubah. Tentu saja Za Liangyong bisa mengerti maksud kata-kata Guan Qianjun. Terus terang, jika dia ingin menang, Za Liangyong harus menyerahkan saudara-saudaranya yang diculik. Za Liangyong sebenarnya setuju. Bisa dilihat. Dia juga yakin akan kemenangan dan bisa memotong salah satu tangan Guan Qianjun. Hal ini membuat ekspresi Li Kuanyang berubah. Meskipun dia tidak tahu bahwa Za Liangyong sebenarnya adalah pemimpin organisasi pembunuh tertentu, dia tahu betul bahwa pria ini adalah ahli kaligrafi dan lukisan. Belum lagi, bahkan pejabat provinsi pun mendatanginya untuk membeli kaligrafi dan lukisan, yang menunjukkan betapa saktinya ia. Meskipun Guan Qianjun adalah dewa perang tertinggi, tidak mungkin mengalahkannya dalam kaligrafi dan lukisan, bukan? Taruhan ini sepertinya pasti kalah. Tepat ketika dia hendak menghentikannya, Guan Qianjun tersenyum dengan tenang, oke. Sudah beres, semua orang di sekitar adalah saksi, maka saya akan mengulanginya lagi, jika saya menang. Kamu hanya perlu menemukan orang yang kuinginkan untukku. Jika aku kalah, tangan ini milikmu. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas meja. Kata-kata ini cukup kasar, penuh fakta. Orang-orang di sekitarnya masih membuat keributan dan menertawakannya, tapi mau tak mau mereka tutup mulut. Mereka semua melihatnya. Aura anak laki-laki ini memang cukup kuat. Pada saat ini, Zhang tiba-tiba berbicara. Dia menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh dengan penghinaan, dari mana datangnya anak muda ini. Saya pikir kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang kapak besar di depan gerbang Luban atau menarikan pedang besar di depan patung Guanggong. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Tuan Zhang benar sekali. Anak ini tidak tahu sama sekali. Dia sebenarnya berani bersaing dengan Guru Za dalam kaligrafi dan melukis, dan lihat saja wajahnya ditampar. Tamparan di wajahnya ringan. Sepertinya dia tidak bisa menyelamatkan tangan kanannya. Dia datang dengan wajah sombong dan ingin bersaing dengan Master Za. Tapi dia berlari keluar sambil menangis dengan tangan terputus dan berlari ke arah rumah sakit untuk menyambungkan lengannya kembali. Silakan. Apa yang kamu katakan begitu jelas sehingga aku tidak bisa tidak memikirkan adegan itu. Pasti luar biasa. Kamu tidak perlu memikirkannya, kamu akan melihatnya nanti. Pada saat ini, Za Liangyong telah memberi isyarat kepada kedua murid itu dengan matanya untuk membentangkan selembar kertas nasi lagi. Kemudian, dia melihat ke arah Guan Qianjun, yang berdiri di seberang meja, dan tersenyum ringan, memperlihatkan tepian yang tak terbatas dalam kegelapan. Bahkan roh jahat. Namun di permukaan, ini damai. Aku tidak tahu harus memanggil apa adik kecil ini. Aku bahkan tidak mungkin tahu nama lawanku, kan? Guan Qianjun tersenyum tenang, nama keluarga saya Guan.
Hanya 3 kata ini yang membuat orang-orang di sekitarnya semakin tidak puas dan semakin membuat keributan. Cha Liangyong masih memasang wajah tenang, baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Xiao Guan. Ayo kita lakukan sekarang. Bagaimana kamu ingin membandingkannya denganku? Guan Qianjun berkata dengan tenang, seperti yang saya katakan sebelumnya, mari kita berkompetisi 2 kali. Selama saya kalah 1 kali, saya kalah. Tuan Zhang yang tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wah, kamu pengecut sekali. Aku tidak tahu bagaimana orang tuamu mengajarimu untuk menyerahkan katak bodoh seperti itu. Aku benar-benar tidak tahan jika kamu berani bersikap sombong di depan Tuan Zha. Tuan Zhang, seorang pejabat tinggi dari ibu kota provinsi, awalnya memiliki temperamen yang buruk, bagaimanapun juga dia memegang posisi tinggi. Sekarang dia akan melihat Guru Zha menulis sebuah kata atau menggambar untuknya, tetapi ternyata dia tiba-tiba orang mengganggu. Tentu saja cukup marah. Semakin aku melihat Guan Qianjun, semakin aku menganggapnya tidak menyenangkan. Guan Qianjun sepertinya tidak mendengarnya. Dia terus menatap Zha Liangyong dan berkata sambil tersenyum, di game pertama, mari kita bandingkan kata-kata. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu pandai mengubah tinta menjadi kata-kata? Ayo bersaing dalam hal ini. Putaran kedua. Bagaimana kalau kita berkompetisi dalam menyeduh tinta menjadi lukisan? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Zha Liangyong sedikit berubah. Para pemakan melon di sekitarnya bahkan menertawakannya. Bersambung.